tentu mereka akan merasa takut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tapi seorang mukmin tidak demikian. Dia hanya mengalami sakit sedikit, kemudian setelah itu kuburannya akan diluaskan kembali. Itulah himpitan kuburan. Dan itu yang pertama kali terjadi ketika Anda masuk ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan itu. Baru setelah itu datanglah dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir, bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu, wa man nabiyuk, siapa nabimu, wa madinuk, apa agamamu. Kalau dia seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan tetapkan jawaban seorang mukmin itu dengan jawaban yang mantap, baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika ditanya siapa Rabbmu, dia akan mengatakan Allah. Ketika ditanya siapa nabimu, dia akan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditanya siapa atau apa agamamu, maka dengan tegas dia mengatakan Islam. Itulah simbol kita selama masa hidup. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kalau dia orang kafir atau munafik atau fasik, maka dia mengatakan haha la adri, aku tidak tahu. Qultu kama qala nas, aku hanya mengucapkan persis yang diucapkan manusia. Akhirnya kemudian dia pun dipukul dengan gada yang sangat besar, yang kalau seandainya pukulan itu diletakkan di gunung Uhud, cukup menghancurkan Uhud itu. Saking kerasnya, bagaimana kalau dipukulkan di atas kepala kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia seorang mukmin dan bisa menjawab, maka akan datang teriakan dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kemudian bentangkan kepadanya kuburannya, bukakan pintu-pintu sorga kepadanya, masukkan hawa sorga ke dalamnya, bawakan makanan, minuman dan pakaian dari sorga untuknya. Dan dia merasakan apa yang disebut dengan ni'matul kubur. Disitulah datang orang yang sangat tampan, baik, ngajak bicara, lupa waktu. Tiba-tiba kiamat sudah akan dibangkitkan. Dia mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah, ya Rabb segerakan bangkitkan kiamat supaya aku bisa kembali kepada harta dan keluarga. Tapi orang kafir, orang fasik, dia tidak bisa menjawab, sehingga dia akan terus dihimpit dalam kuburan itu dan mendapatkan adab kubur. Ruhnya setiap hari keluar masuk neraka, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini terjadi ardu makanihi alaihi fil jannati awin nar. Kalau orang sudah ditentukan, yang satu mendapatkan nikmat kubur, yang satu mendapatkan adab kubur, maka akan ditampakkan kepadanya gambaran-gambaran tempat duduk dia di mana, di sorgakah dia, di nerakakah dia. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, wa in kana min ahlin fa min ahlin nar, wa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal, ditampakkan tempat duduknya setiap pagi dan petang. Kalau dia termasuk penduduk sorga, ditampakkan sorga padanya. Kalau dia termasuk penduduk neraka, ditampakkan neraka padanya. Dan dikatakan itulah tempat dudukmu yang Allah akan tempatkan kepada hari kiamat. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diselamatkan daripada fitnah kubur, diselamatkan daripada azab kubur. Makanya kita disuruh berdoa sebelum salat dari beberapa fitnah. Salah satunya adalah fitnah kubur, karena fitnah kubur ini bisa saja riyad, raudun min riyadil jannah, atau hufrun min hufarin nar.
bisa sebuah taman yang akan mengantarkan Anda ke surga, atau mungkin lubang yang bisa akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Ya dan billah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah kubur dan azab kubur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.